Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasionalis sejati. Tentara Nasional Indonesia yang lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejarah TNI lahir pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi perang kemerdekaan, mulai dari terbentuknya laskar-laskar, kemudian menjadi sebuah organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat, kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), kemudian menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), dan menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR juga. Selanjutnya menjadi Tentara Nasional Indonesia sampai dengan hari ini dalam usia yang ke-78 tahun. Tentara dibentuk secara militan untuk menumbuhkan jiwa, semangat juang, jiwa patriot, jiwa kesatria untuk menjadi prajurit sejati yang nasionalis. Namun demikian, hari ini kita tidak pernah lagi melihat Tentara Nasional Indonesia berdiri atas dasar kebangsaan. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena doktrin TNI bahwa politik tentara adalah politik negara. Dan hari ini doktrin itu telah berubah, bahwa politik tentara adalah politik kekuasaan. Kenapa demikian? Kita contohkan apa yang pernah terjadi di Papua sampai dengan hari ini. Para pemberontak OPM itu masih dengan leluasa mengibarkan bendera bintang kejoranya, mengklaim dirinya adalah sebuah negara, dan hampir setiap hari membantai para prajurit TNI. Bagaimana kemudian reaksi pimpinan TNI? Bagaimana kemudian reaksi politik negara untuk mengatasi keadaan ini? Berbanding terbalik, baru-baru ini saudara-saudara kita di Rempang diusir secara paksa dari tanah leluhurnya, tanah kelahirannya, hanya untuk sebuah investasi. Dan ketika arogansi kekuasaan dimunculkan untuk mengusir para warga masyarakat, dalam Santi Aji TNI, Sumpah Prajurit yang pertama, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sabta Marga yang pertama, kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 8 wajib TNI, yang pertama, yang kedua, yang keenam, dan yang ketujuh. Yang pertama, bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Yang kedua, bersikap sopan santun terhadap rakyat. Lanjut yang keenam, tidak sekali-kali merugikan rakyat. Yang ketujuh, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Di kantor-kantor, di markas-markas TNI, itu banyak terpampang kalimat pemersatu, kalimat-kalimat pembangkit semangat, kalimat-kalimat juang dari seorang Jenderal Sudirman sebagai Bapak TNI. Saya mengutip satu pesan Jenderal Sudirman yang berbunyi, satu-satunya hak milik TNI yang masih tetap utuh dan tidak berubah-ubah meskipun menghadapi segala macam soal dan perubahan hanyalah TNI. Pertanyaannya adalah, apakah TNI masih seperti itu? Sekali lagi saya ingatkan, politik TNI adalah politik negara, bukan politik kekuasaan. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Dari saya, Ruslan Buton.